Ya, kembali lagi bersama kami di Good Morning Indonesia dan kita setiap hari Senin masuk ke dalam Morning Talk dan ini khusus tentang terkait dengan buku-buku yang baru terbit happening, yang sedang Betul. hits. Nah, salah satunya adalah yang ini yang baru terbit 2 minggu yaitu adalah The Dusty Sneakers. Wah, buku yang masih fresh. Mungkin kalau misalnya sekilas ini ada sepatu sneakers, terus ada gambar salah satu dua buah ikon kota yang berbeda ya. Ini juga di Amsterdam. Dan tapi ternyata bukan hanya sekedar sneakers. Nah, ini lebih dari itu dan kita akan mengupasnya pagi hari ini tentang buku The Dusty Sneakers ini karena di studio kita telah hadir dua penulisnya. Ya, yaitu Mai Seang dan juga Teddy W. Kusuma. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Messi dan Mas Teddy. Dan juga Mbak Messi. Nah, ini menarik sekali karena ini bukunya Dusty Sneakers yang sekilas memang mungkin ada travelingnya, mungkin ada tentang sepatunya Dusty Sneakers. Nah, ini kita cari tahu lebih lanjut. Kira-kira ini seperti apa sih atau mungkin bisa dijelaskan apa sih Dusty Sneakers ini sendiri, bukunya tentang apa gitu? Oke, The Dusty Sneakers ini bercerita tentang dua sahabat. Mereka itu senang betul jalan-jalan ya, explore bersama-sama. Sampai pada sebuah masa, yang perempuan itu pergi ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Jadi mereka berhubungan dalam jarak jauh. Kemudian salah satu cara mereka untuk tetap saling berhubungan itu dengan membuat tulisan-tulisan. Jadi mereka buatlah sebuah blog namanya Dusty Sneakers. Itu salah satu media komunikasi mereka. Jadi yang cerita tentang si perempuan itu berjalan mengelilingi Eropa, sementara yang laki-laki melihat sudut-sudut Indonesia. Sampai sebuah masa mereka kembali dan menjadikan Jakarta rumahnya. Jadi ini berawal dari sebuah blog dan itu real ya? Iya. Ya, jadi ini non-fiksi. Kita bisa akses blognya sekarang. Mungkin pemirsa bisa lihat di internet sekarang ya, alamat blognya mungkin thedustysneakers.com. Nah, kalau dinamakan Dusty Sneakers sendiri, kenapa? Apakah mungkin dari dua penulis ini yang ternyata cerita dari Mas Teddy dan juga Mbak Messi sendiri ya? Kisah nyata Anda berdua ya? Walaupun kalau di sini nama tokohnya Gypsy Toe sama Two Socks, itu adalah nama pena yang kami pakai waktu bikin blog The Dusty Sneakers. Karena kan lucu punya nama-nama pena. Jadi kalau tadi nanya nama Dusty Sneakers dapatnya dari mana? Waktu itu sih sebenarnya kita lagi agak iseng gitu mikir bikin blog, enaknya namanya apa ya? Terus kita mikir kalau ceritanya soal perjalanan, kalau jalan-jalan kan paling enak pakai sneakers, kalau pakai heels kan capek gitu ya, pakai sandal jepit nanti putus gitu. Pakai wedges dan jalan? Oh gitu, kuat berarti lebih kuat dari saya. Jadi kita pikir oke, kalau orang yang suka jalan-jalan akan suka pakai sneakers, terus kalau sering jalan-jalan jadinya berdebu, terus muncul nama The Dusty Sneakers. Jadi sneakers yang berdebu ya? Karena kebanyakan jalan-jalan. Kebanyakan jalan-jalan, Tapi dalam kisah nyatanya apakah Anda berdua jalan-jalan dengan menggunakan sneakers? Kebanyakan sih iya, soalnya sampai berdebu gitu ya? Sampai berdebu. Sampai gembel. Sampai gembel banget dan gak diganti-ganti. Nah, kalau misalnya proses dari penulisan buku ini sendiri membutuhkan waktu berapa lama nih untuk mengumpulkan blog-blog yang sudah terkumpul atau saling sharing ya sebelumnya gitu? Kalau blognya sendiri sih sebenarnya umurnya udah 6 tahun sekarang. Jadi kejadiannya kita mulai bikin ini udah agak lama, 2009 mulainya. Terus kita berpikir karena menulis ini ternyata menyenangkan, karena menuangkan pengalaman di blog juga cara yang bagus untuk nyimpen memori gitu ya. Tapi ketika udah jalan terus, kami berpikir bahwa memori-memori yang paling kuat tuh justru dari periode ketika awal kami bikin blognya. Waktu saya masih di Belanda dan waktu Teddy masih di Indonesia gitu. Terus kami ingin mengunjungi kembali masa itu dan menulis refleksinya dengan lebih panjang dan lebih dalam daripada apa yang ada di blog. Jadi kami nulisnya sekitar 2,5 bulan. Kebanyakan sih malah nggak ada di blog itu karena ditulis ulang dan dipilih momen-momen apa yang paling reflektif dan paling enak untuk diceritakan ulang. Jadi itu yang kami lakukan selama 2,5 bulan. Tidak semua isi dari blog-blog awal itu ditulis kembali ya, tapi hanya inti-inti dan dikembangkan gitu. Ditambah-tambah dengan romance atau yang menjual-menjual lainnya mungkin. Enggak sih, sebenarnya kita akhirnya baca kembali email-email lama, obrolan dengan teman. Membaca itu suka drama soalnya. Oh gitu. Dramanya tersirat kalau di sini. Tersirat. Pemalu orangnya. Nah, tapi selain dari perjalanan itu sendiri, apakah memang ada hal-hal lain yang diceritakan dalam buku ini? Mungkin tips traveling atau tips pendidikan, atau mungkin di luar itu sendiri, ya, di luar dari perjalanan dari travelingnya sendiri.
Jadi mungkin memang buku ini base-nya dari perjalanan, tapi dia tidak tentang apa yang menarik dari sebuah tempat atau bagaimana pergi ke sana atau makan apa di sana. Oke, bukan panduan jalan-jalan ya. Bukan, jadi tidak ada tips, tapi kita meng-capture momen menarik atau yang reflektif yang terjadi di tempat-tempat itu. Misalnya ini dimulai Indonesia dimulai dari Merauke. Waktu itu saya di Merauke, itu akhirnya lah bercerita tentang ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat, tengah dengan yang di timur. Jadi seperti itu momen yang di-capture. Atau misalnya waktu Messi ada di Roma, dia tidak bercerita tentang Kolosium itu indah sekali atau apa, justru ceritanya adalah tentang Lenny, seorang penjual ganja yang dia temui di situ, seorang imigran dari Lebanon, terus dia sampai spend semalaman bersama. Saya dapat bunga dari Lenny. Dan dikasih bunga oleh si Lenny ini, dan akhirnya babnya itu bercerita tentang kerasnya kehidupan imigran di Roma, yang mirip dengan perantau dari luar Jakarta, misalnya ke Jakarta, strugglingnya dan segala macam. Jadi momen-momen yang coba di-capture di buku. Menarik sekali. Berarti angle penulisannya itu berbeda. Oke. Dan pastinya kalau misalnya ini ada nggak kira-kira kesulitan dari penulisan buku The Dusty Sneakers sendiri? Kalau sulitnya mungkin karena proses cara nulis kita kita nulis tuh beda banget gitu. Oke. Kalau si Teddy ini seniman banget. Jadi kalau dia cuma perlu buka laptop, habis itu dia belum tahu mau nulis apa, dia ngetik aja tiba-tiba jadi gitu. Karena kalau ditanya lu mau nulis soal apa sih, dia nggak bisa jawab gitu. Kalau saya lebih kayak arsitek pendekatannya. Jadi saya harus tahu dulu kayak gambaran besarnya gimana. Saya harus ngumpulin data, terus emang harus tahu juga pesannya kayak apa, harus tahu gambaran besarnya baru saya bisa nulis gitu. Jadi menyatukan dua proses kreatif yang sangat berbeda ini yang paling menantang. Tapi pada akhirnya oke sih ya. Jadi menyenangkan gitu karena cara kerjanya beda. Berapa lama merampungkan satu buah buku The Dusty Sneakers ini? Draft pertamanya 2,5 bulan sampai 3 bulan lah ya. Iya, dan emang nggak banyak diutak-atik sih, itu kira-kira 2,5 bulan. Tapi memang ya ngebut sih bikinnya. Karena mungkin masih kerja full time juga. Berarti di bawah 1 tahun ya? Iya. Mungkin kita bisa coba, Rus. Coba Dusty Presenter gitu. Mungkin, satu lagi. Dusty Mind. Kita ya. Satu lagi challenge-nya adalah, karena ini adalah potongan-potongan cerita gitu ya. Tapi ini bukan kaleidoskop yang terpisah satu kisah dengan yang lainnya. Salah satu challenge-nya adalah mencari benang merahnya. Itu yang satu yang menjadi challenge waktu penulisannya. Dan memang akhirnya benang merahnya adalah bagaimana dua sahabat berpisah, berhubungan melalui tulisan-tulisan, berefleksi tentang rumah dan segala hal di sekitar, sampai kemudian yang satu kembali dan memutuskan Jakarta adalah rumah yang mereka jadikan base. Gitu. Oke, tapi apakah Anda memang bermula dari bersahabat? Bagaimana awal bersahabatnya ini? Bertemu di mana? Teman satu komunitas apa? Iya, jadi kami berdua ketemu waktu saya masih kuliah dan dia baru lulus. 2004. Kami berdua ada di sebuah komunitas debat bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa di Jakarta. Kami beda universitas, waktu itu ketemu karena saya baru masuk dan baru mulai debat, dia jadi jurinya gitu. Junior dan senior ya? Walaupun beda kampus, tapi ya ketemu di satu komunitas itu. Dan akhirnya berlanjut sehingga membuat blog bersama dan buku bersama. Iya. Dan keluarga bersama. Oke, baik, ini semakin seru sekali dan tapi kita akan break sejenak dan tentunya kita akan bahas lebih jauh lagi tentang buku The Dusty Sneakers dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Good Morning Indonesia. Oh, lanjut. Udah ada MC-nya? Ya? Ya, tetap ya. Ya, kita masih di Good Morning Indonesia dan masih bersama dua penulis dari buku The Dusty Sneakers, Mbak Messi dan Mas Teddy ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang buku ini ya. Mbak Messi dan Mas Teddy, kira-kira apakah pelajaran yang bisa Anda berdua ambil dari setelah buku ini selesai ditulis? Yang pertama mungkin ini ya, kalau ketika kita refleksi lagi tentang pengalaman apa yang paling berkesan, kayaknya tema yang kita temukan adalah ketika saya ke Eropa dan keliling-keliling,
gampang sekali menemukan kesamaan antara budaya Eropa, negara manapun itu, mau itu Italia, mau itu Siprus, ada aja kesamaannya dengan apa yang dialami di Indonesia. Sedangkan kalau melihat tema-tema yang diangkat oleh Teddy, walaupun dia orang Indonesia yang berkeliling Indonesia, banyak sekali hal baru yang ia temukan, hal yang asing dari dirinya. Jadi pelajaran yang pertama dan paling penting buat kami kayaknya sih, it doesn't really matter where you go, what matters is how you see the place. Jadi mau jauh-jauh kemanapun gitu bisa ketemu hal yang familiar, atau ke kota tetangga sekalipun bisa ketemu hal yang asing gitu. Jadi semuanya tergantung cara pandang. Kita pergi jauh-jauh, tapi masalahnya begini-begini aja ya. Mirip-mirip. Kita pergi ke tempat yang dekat, tapi ternyata masalahnya masalah yang baru, yang belum pernah kita temui. Nah ini kita ada harus banyak-banyak piknik betul, deh. betul. Ini ada beberapa judul-judul atau daftar isi yang menarik ya. Seperti mungkin bisa dijelaskan kalau dari Mas Teddy nih. Ini ada tulisan wajah Bali yang murung sebelah. Nah, ini pasti tulisan dari Mas Teddy ya? Ya. Orang Bali dia. Oh, orang Bali betul juga. Oke. Nah, ini dulu. menarik sekali kalau kita bicara masalah Bali yang dengan segala apa namanya promonya segala macam. Ini pasti kan yang wah. Nah, ini ada tulisan yang sepertinya agak beda, wajah Bali yang murung sebelah. Nah, bisa diceritakan sedikit. Jadi memang Bali itu saya sering berefleksi hanya tentang rumah ya, Indonesia dan Bali sebagai satu asal saya. Dan ternyata Bali se-eksotis bagaimanapun Bali, pelan-pelan dia juga mendapatkan challenge-nya, tergerus oleh pariwisata massal, sehingga sekarang Bali mulai krisis air. Bagaimana konsumsi air di Bali, di hotel-hotel itu jumlahnya besar sekali, sehingga banyak sawah yang tidak teraliri air. Atau misalnya bagaimana budaya Bali begitu dikomersialisasi, sehingga kadang-kadang ada beberapa ruh yang hilang dari budaya Bali itu. Jadi memang ada challenge antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian alam dan kelestarian budaya. Jadi itulah sebuah sisi Bali yang murung yang tertulis di bab itu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan baca. Saya udah nggak sabar nih untuk baca nih bukunya. Saya juga sabar juga nih nanya yang terkait dengan Praha, negeri dongeng yang kelam. Nah ini kalau lagi-lagi kalau bicara masalah Praha, ini salah satu negara atau Praha, ibu kota dari ini ya, Ceko ya. Nah ini sangat indah sekali orang bilang di Eropa Timur khususnya. Nah, kenapa bisa dikatakan kenapa jadi kelam? Jadi kelam. Cerita apa di balik Praha, negeri dongeng yang kelam? Praha lagi mendung. Kalau Praha adalah sebuah kota yang indah, saya setuju banget. Dan memang akan mengingatkan sama dongeng. Cuma orang biasanya kenal sama dongeng tuh versi Disney-nya. Jadi ingat Snow White, ingat Beauty and the Beast, tapi yang happy ending terus. Padahal kalau baca dongeng dari sejarah aslinya, pertama kali muncul di Eropa, di Jerman misalnya, dongeng itu bukan dongeng pengantar tidur untuk anak-anak, tapi justru untuk menghibur orang dewasa. Jadi temanya kelam-kelam sekali gitu. Misalnya Little Red Riding Hood itu anak bertudung merah yang dimakan serigala waktu lagi ngunjungin neneknya di hutan. Sebenarnya awal banget dari cerita itu adalah cerita bagaimana lelaki hidung belang menyasar anak-anak perempuan muda untuk diajak tidur gitu. Jadi sebenarnya itu cautionary tale gitu. Nah, tapi kemudian pada perkembangannya baru itu dibuat lebih manis dan lebih sesuai dengan anak-anak. Nah, Praha ini memang magis dan mengingatkan sama dongeng, tapi dongeng yang kelam seperti itu pada versi asalnya. Karena misalnya ikon kota Praha, jam astronominya yang sangat terkenal itu, saya di sana nemu buku yang judulnya 1001 Legenda Kota Praha, dan di sana cerita dibalik dari jam astronomi itu adalah pembuatnya namanya Master Hanus, justru dia diganjar sebagai reward dengan matanya dibutakan oleh para pemerintah kota Praha supaya dia nggak pernah lagi bisa bikin yang lebih bagus dari itu. Jadi kalau mengelilingi sudut Praha, kagum gitu sama wah ini bagus banget. Kalau baca bukunya, waduh ceritanya serem banget ya gitu. Ada cerita sedih di balik keindahan kota Praha. Legenda-legenda yang kelam. Jadi itu kelam. mirip dengan bagaimana dongeng itu indah walaupun sebenarnya ada cerita-cerita kelam di baliknya. Itu agak berhubungan dengan bab Merauke misalnya. Itu Indonesia itu adalah sebuah ide yang indah, negara kalau kata Benedict Anderson kan imagine community gitu ya. Yang makmur, sentosa dan segala macam. Tapi banyak sekali sudut-sudut Indonesia yang kelam, gitu, yang miskin, yang rusak dan segala macam. Jadi di balik dongeng Indonesia indah masih banyak sekali hal-hal kelam yang ada di sudut-sudutnya seperti itu, sehingga memang harus dibantu dibangun. Apakah memang ada benang merahnya ketika Messi sendiri berkeliling Eropa seperti itu tadi, yang ternyata tidak hanya di Indonesia atau di luar, ternyata ada masalah-masalah yang sama seperti itu. Nah ini ada juga
salah satu daftar isinya menyapa Shakespeare di Paris. Di Paris. Nah, Ini cerita yang riang gembira. nah ini apakah yang gembiranya atau ada kelam-kelamnya juga nih? Ini riang gembira. Oh, ini riang gembira sih sebenarnya, karena saya kan kutu buku banget, lihat dari kacamata ketahuan kan ya. Kelihatan. Dan makanya kita juga punya toko buku di Pasar Santa gara-gara kutu buku dua-duanya. Nah, Jadi di Paris yang benar-benar saya cari ke sana tuh bukan Menara Eiffel, bukan juga ke Montmartre gitu, walaupun suka film Amélie, tapi ada satu toko buku legendaris yang namanya Shakespeare & Co. Iya, jadi ini toko buku yang dulu didatangi sama Hemingway. Ini toko buku tempat Allen Ginsberg, Jack Kerouac datang dan pernah nginep dan nulis di sana. Dan sampai sekarang dia juga sangat bersejarah karena para penulis muda dari belahan dunia manapun bisa datang ke sana. Kalau lagi muat mereka bisa nginep di situ. Kalau siang bantu jaga toko bukunya, lalu malam bisa nulis. Jadi saya pengen banget ke sana kan. Jadi kita akhirnya ke sana ya terpukau. Jadi ini bab yang riang gembira karena saya kutu buku yang lagi kayak pergi ke Mekahnya gitu. Iya, kayak sedang mewujudkan impiannya untuk mengunjungi tempat yang sudah disukai dari lama ya. Baik, dan kalau bicara masalah ini responnya seperti apa dari 2 minggu lalu diterbitkan? Dari pembaca. Saya belum ke toko buku, jadi saya belum lihat ini ditaruh di rak mana ini ya. Oke. Kalau di toko buku ini udah ada di Gramedia, Togama sama Gunung Agung di pulau-pulau di Pulau Jawa sama Pulau Bali ya. Kalau dari segi respon pembaca di blog kami ada beberapa yang sudah mulai meninggalkan komentar. Banyak yang bilang bukunya manis. Ada beberapa chapter yang nendang katanya, tapi ya juga sangat menyegarkan dan manis gitulah katanya. Jadi misalnya itu kadang tergantung pembacanya apa yang menjadi selera pembaca ya. Beberapa yang sangat peduli dengan isu sosial bilang bab Bali misalnya bagus gitu ya. Menampar. Atau yang sedikit romantis itu bilang bab Bangalore. Waktu itu kita sempat bertemu di tengah-tengah di India. Dia nyusul saya bikin penelitian. Waktu itu terus kita bertemu kembali di situ, bereuni, senang sekali dan berjalan bersama lagi. Ada yang bilang itu adalah bab yang manis sekali gitu reuni kalian. Jadi tergantung selera pembacanya kadang untuk melihat. Tapi pembaca buku ini apakah mereka rata-rata dari follower dari pembaca blog juga atau dari yang baru lagi? Macam-macam ya, ada yang baru, ada yang dulu memang follower blognya terus ingin ada buku yang seperti dari ini gitu ya. Ya kalau yang banyak kan dari buku difilmkan, ini dari blog dibukukan. Berbeda jauh nggak antara yang di blog dengan yang sudah menjadi buku ini? Berbeda karena di sini akan lebih mendalam setiap tulisan-tulisannya. Dan banyak yang nggak ada di blog sebenarnya. Jadi karya yang berbeda dan isinya juga beda. Dan suatu yang kadang pribadi sekali, isu yang sangat pribadi lebih dieksplor lagi. Ya mungkin tidak pernah diomongin berdua, ternyata tiba-tiba ada di buku ya. Begitu? Bukunya kan ada kerjanya berdua sih jadi tahu akhirnya gitu. Nah mungkin dari tulisan ini pasti juga ada renungan-renungan tersendiri ya dari tempat-tempat yang Anda kunjungi. Nah apakah itu mungkin juga harapan Anda terhadap para pembaca agar bisa merenungkan bahwa ternyata entah itu Anda tinggal di Paris, Praha atau di Bali atau di Merauke, ternyata ada hal-hal yang menarik atau mungkin dari sisi kelamnya. Nah ini seperti apa nih harapan ketika para pembaca bisa membaca buku ini? Sebenarnya itu mirip dengan bagaimana saat kita berjalan ke sebuah tempat, itu pengalaman perjalanan itu kadang unik sekali. Satu tempat bisa berbeda dengan yang lain, tidak harus jauh melihat sesuatu yang indah. Kadang-kadang di sekitar kita pun kalau kita menggunakan kacamata seorang pejalan yang ingin mengeksplor, banyak sekali hal indah. Misalnya sekarang kita ada di Jakarta, orang bilang Jakarta macet dan segala macam. Tapi kita menikmatinya dan menemukan hal-hal yang menarik. Tempat-tempat kantong-kantong kreatif banyak sekali di Jakarta. Jadi tergantung bagaimana kita melihat sebuah tempat dan mendapatkan pengalaman dari situ. Dan harapan lainnya sih kami berdua tipe yang berpendapat bahwa ketika kita lagi melakukan perjalanan itu momen yang bagus untuk refleksi. Jadi banyak hal personal yang bisa didapatkan dari perjalanan dan kami harap refleksi yang kami tuangkan di sini juga bisa menggugah pembaca untuk lebih melihat ke dirinya ketika sedang berjalan juga dan melakukan refleksi. Oke, apakah mungkin ada pesan sosial juga? Iya. Ada sih pastinya. Terkait dengan latar belakang masing-masing bekerja di bidang sosial juga? Iya ada sih beberapa, tapi kami mencoba untuk karena isinya refleksi harus jujur kan, jadi kami nggak ingin menguliahi siapapun tentang bagaimana harus memikirkan sesuatu, tapi kami lebih meng-highlight pertanyaan-pertanyaan yang justru muncul di diri kami ketika sedang melakukan perjalanan. Misalnya Teddy menulis sebuah chapter tentang Baduy. Orang biasanya ke Baduy dan melihat sebuah eksotisme budaya suku Baduy yang memang
gaya hidupnya sangat berbeda dengan gaya hidup orang modern di kota pada umumnya. Tapi kalau Teddy justru bertanya-tanya, mungkin kamu sendiri lebih enak kalau cerita. Apa yang jadi pertanyaanmu? Ya, dia mungkin tentang penerusan sebuah tradisi ya. Kadang-kadang tradisi itu diturunkan, itu take it for granted bahwa itulah harus. Tapi bahkan sebenarnya tradisi dari tahun masa ke masa itu menyesuaikan dengan hal-hal di sekitarnya. Jadi refleksi tentang tradisi juga muncul di situ. Atau misalnya isu sosial lain di India, misalnya kita sangat terkesan dengan sekelompok anak muda di India yang berani menyuarakan kata tidak kepada pelecehan seksual di jalanan. Nah, itu mereka bergerak untuk bilang it's wrong untuk melecehkan orang di jalanan, bahkan untuk memandang dan berkomentar yang negatif itu salah. Tapi dengan cara yang sangat kreatif, misalnya mereka ngundang perempuan-perempuan untuk ngirimin baju apa sih yang kamu pakai waktu kamu mendapatkan pelecehan di jalanan. Ternyata bajunya banyak banget yang tertutup. Ada yang mulai dari sari, baju tradisional India yang salwar kamis sama dupatanya, sama syalnya. Jadi memang menunjukkan bahwa it doesn't matter what you wear gitu. Itu bukan salah perempuan atau apa yang dipakai, tapi lebih ke cara pandang orang yang melakukan pelecehan itu. Ya, buku ini sangat saya baru ngobrol sedikit, saya sudah membuka banyak sekali pikiran-pikiran saya sekali. Ya, itulah dia obrolan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk Messi Ang dan Teddy Kusuma yang sudah hadir. Untuk Anda yang tertarik, silakan beli di toko-toko buku terdekat. Sudah ada di Pulau Jawa dan Bali khususnya. Dan mungkin Anda yang di luar Pulau Jawa dan Bali bisa mendapatkannya secara online mungkin ya? Iya, di Mizan Distribusi. Baik, semoga bermanfaat dan juga menjadi inspirasi Anda dengan obrolan kami yang baru saja. Dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Indonesia hari ini. Ya, dan saya Nufuzara. Saya Rusdi Tomo mewakili tim redaksi bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.